Ustaz, saya mulai bisnis dulu atau saya umroh dulu? Saya nabung dulu atau saya umroh dulu? Maka jawaban saya umroh dulu. Habis Ustaz? Iya, nggak apa-apa, umroh dulu. Nggak masalah. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, orang kerjakan tuh, gitu. Maka akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, nggak ada orang pulang umroh haji itu miskin, nggak ada. Sekali lagi, umroh dan haji yang dikerjakan secara makin rutin makin bagus, berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Hilang tuh kemiskinan. Di sana kalau kita berangkat bisa berdoa sama Allah. Juga ada janji dari Nabi SAW memberikan rezeki. Bahkan pahalanya luar biasa. Ada satu orang bapak pernah dari Irian. Saya pas bimbing umroh ikut dengan saya. Dia berangkat karena tahu saya bimbing maka dia ikut. Kebetulan subhanallah satu kamar dengan saya gitu. Kemudian saya bilang lagi tenang-tenang lagi di kamar mau istirahat sebentar. Saya bilang, Pak, Bapak bayar berapa nih umroh? Sekitar 30 juta Ustaz. Waktu itu memang ambil bintang 5. Saya bilang, besar nggak Pak? Kebetulan beliau orang mampu juga, beliau mengatakan, ya tidak juga sih, ya sedang. Saya bilang, baik Pak, mau nggak kita hitung-hitungan nih, uang yang Bapak keluarin 30 juta, mau tahu nggak kalau tidak ada nilainya dibandingkan ibadah umroh nih? Oh mau Ustaz, baik kita hitung ya, satu aja, nggak usah banyak-banyak, ini belum kita bicara banyak pahalanya. Sholat aja di Masjid Haram Mekah, kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali ini ikhwan dan akhwat sekalian, kalau duhur misalnya cuma sekali saja sehari, berarti 100.000 hari itu sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000 hari ini dibagi dengan jumlah hari, 100.000 dibagi dengan jumlah hari setahun, 365 hari, maka akan keluar kurang lebih 273 atau 274 tahun. Jadi kalau kita sholat sekali, satu sholat duhur saja di Masjid Haram Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. 274 tahun itu kalau dibagi 30 juta kira-kira bernilai nggak? Nggak ada nilainya lagi. Itu baru sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan masjidnya, kalau dia berjamaah di masjid, maka perbandingannya 25 kali lipat. Kalau kita kali 274 tahun dikali 25 itu 6.500 sekian tahun. Itu sholat berjamaahnya, gitu kan. Ada hadis lain juga berbunyi dalam hadis riwayat Imam Muslim, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. 20 derajat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajat ke derajat yang di atasnya jaraknya nanti di surga 500 tahun. Jadi kalau kali 27 gitu kan, itu luar biasa. Ini hal yang harus difahami. Saya bilang baru ini saja coba dikali 30 juta dibagi sholat. Belum itu 30 juta itu paketnya sudah mau semua, transportasi, tiketnya, makannya, hotelnya, semua sampai pulang lagi. Dapat lagi dikasih zam-zam gratis macam-macam, gitu kan. Maka itu sudah luar biasa. Dan ini adalah penyebab rezeki. Dan yang terakhir ikhwan dan akhwat sekalian adalah yang ke-10, doa. Doa yang banyak orang lupa ini, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kalau bahasa saya ya, ada juga buku insya Allah saya rilis tapi ini belum sempurna, judulnya Dahsyatnya Doa. Dan ini bisa antum dengarkan, temanya di YouTube ada atau di website di www.khalidbasalamah.com. Tinggal ketik saja Dahsyatnya Doa, itu akan keluar 2,5 jam saya ceramah masalah doa saja. Tapi ringkas doa ini adalah curhat. Bahasa saya ya, curhat, penyampaian hajat kepada Sang Pencipta. Itulah doa. Kalau antum lagi curhat dengan seseorang, kita lagi butuh duit misalnya, anak lagi sakit, terus kita butuh pinjaman. Bagaimana cara antum meyakinkan orang itu? Kita akan datang, menceritakan betul-betul keadaannya, sakit begini, ini buktinya nih anak saya sakit. Kita akan ceritakan, kalau mungkin menangis hanya untuk dapat bantuan uang tadi pinjam. Itu sebenarnya hakikat curhat tuh, menyampaikan apa adanya dengan sepenuh hati. Doa itu begitu semestinya, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Dan doa ini ada syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya simpulkan ada 4 syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karena Allah, bukan karena mau dipuji. Yang kedua,
menjauhi makanan, minuman, pakaian, dan permintaan yang haram. Hadis Nabi SAW, ada orang dalam hadis Bukhari, ada orang rambutnya kotor, bajunya kotor, miskin, tidak punya alas kaki, tapi berdoa, ya Allah berikan, ya Allah berikan, tapi Allah nggak kasih. Bagaimana Allah bisa kasih sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah pasti terima doa seorang dengan kalian selama dia tidak tergesa-gesa, gitu kan? Kemudian kata sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, belum lihat jawabannya, akhirnya dia meninggalkan doa. Kadang-kadang Allah SWT menentukan doa itu sesuai dengan bobotnya. Ada hadis Nabi yang lain berbunyi, tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali Allah ijabah, tapi melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung, bisa dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Ada manusia kadang-kadang tergesa-gesa nih. Kalau dia berdoa, ikhwah-akhwat sekalian, kita kalau berdoa begitu kita mengatakan ya Allah, pada saat itu Allah sudah tentukan garis finishnya. Mungkin seminggu, mungkin 3 hari, mungkin sebulan, mungkin setahun, Allahu alam. Sesuai dengan kadar bobot doa itu, kata para ulama. Gitu kan? Di kisah saya, di dahsyatnya doa itu saya sampaikan kisah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, ya, banyak nabi-nabi, Nabi Yunus ibn Matta, bagaimana mereka dengan hubungannya masalah doa ini. Jadi mereka faham betul. Ini kita mengatakan ya Allah, kalau kita sabar sampai itu sudah ada garis finish, mungkin seminggu. Sabar aja berdoa, ikutin prosesnya. Kalau sampai pada titik klimaksnya, maka Allah SWT dengan kemahamurahannya, nggak pernah kita minta 1 dikasih 1, nggak pernah. Pasti Allah kasih plus. Nanti kalau tiba hari hanya, kita sabar sampai terakhir, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Kita minta 1, Allah kasih 2, Allah kasih 3, Allah kasih 10, dan banyak sekali yang berhubungan dengan kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini tentunya. Ini masalah doa. Dan saya tutup ikhwan dan akhwat, yang tutup poin 10 sudah selesai ya. Doa ini ada bahasan sendiri dan panjang tentunya, karena melihat waktu nggak mungkin saya jelaskan semua. Saya akan tutup bahasan kita semua ini ikhwan dan akhwat sekalian dengan kisah yang unik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah keluar satu waktu dari rumahnya menuju ke satu tempat. Kemudian beliau melewatin semak belukar, dan di situ ada seekor ular lagi lewat. Dan ular ini ternyata pada saat lewat itu kelihatan, ular itu di matanya itu ada selaput putih. Jadi sama mungkin kalau kita manusia itu ada katarak ya, buta. Ular ini buta ringkasnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, saya ingin lihat nih, bagaimana Allah berikan rezeki ular ini, gitu kan? Bagaimana Allah, kalau manusia mungkin masih bisa lebih banyak contoh, tapi ini ular. Maka subhanallah Ibnu Qayyim ikutin ular itu. Dilihat ular itu jalan, merambat, buta, matanya nggak ngelihat ular ini. Terus tiba-tiba badannya tersentuh pohon, naik ular itu ke atas pohon terus. Ibnu Qayyim ikutin terus sampai tiba di dahan pohon di atas, gitu kan? Ternyata Ibnu Qayyim tuh lihat di atas pohon itu ada burung, seekor burung kecil yang lagi bersihin sayapnya. Kita tahu biasanya lagi bersihin sayapnya. Dia tidak sadar kalau ular sudah di sebelahnya. Ular ini pada saat sudah tiba di situ, dengan merambat sampai dekat burung ini, dan dia pun tidak tahu kalau ada burung itu. Tiba-tiba dia mencium ada bau mangsa, dia tiba-tiba cuma menerkam, menangkap burung tersebut lalu kemudian memakannya. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah mencatatkan rezeki bahkan kepada ular yang buta, gitu kan. Kisah yang lain adalah Ibnu Adim rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur. Beliau ini kita tutup dengan kisah ini. Beliau pernah duduk di sebelah kebunnya, ada sungai luas kayak gini, mungkin beliau duduk di sebelah. Capek sekali habis kerja kebun kurmanya. Lalu dia bilang, ya Allah, semoga kau menilai letihku ini, engkau memberikan hasil panen yang besar gitu. Ternyata Allah ingin berikan pelajaran kepada dia, cerita sama dia. Dia bilang, tiba-tiba di depan saya ada sungai, di atasnya ada batang pohon yang lagi ngapung, di atasnya ada burung bangau. Burung bangau itu matanya buta, kakinya satu patah, dan di atas dahan pohon batang pohon yang lagi jalan ngapung. Dia bilang, betul-betul burung ini gimana cara hidupnya? Dia bahasakan dengan diri sendiri. Matanya buta, kakinya satu patah, di atas batang pohon lagi jalan. Dia bilang, saya ingin buktikan bagaimana Allah berikan rezeki ini. Ambil pelajaran dari kisah ini ikhwan akhwat sekalian. Maka tiba-tiba dari kejauhan setelah nunggu cukup lama, ada burung elang yang datang menyambar ikan di dekat batang pohon itu, kemudian mencengkeram dan terbang. Begitu dia terbang naik ke atas membawa ikannya tiba-tiba lepas dari cengkeramannya, dan kemudian jatuh pas di depannya burung bangau ini. Burung elang tidak ambil lagi pergi,
Lalu kemudian burung bangau cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya, makan dan selesai. Rezekinya terpenuhi. Bagaimana bisa seseorang yang beriman masih takut dan ragu dengan semua apa yang sudah kita bahas ini? Maka hanya minta rezeki kepada Allah dan selalulah cari yang thayyibah saja. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan semoga saja seluruh amal yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa-dosa kita diganti menjadi pahala dengan izinnya. Seluruh kaum muslimin yang sakit disembuhkan, semua yang belum dapat hidayah diberikan petunjuk, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, yang masih terlilit utang dan hal-hal yang haram dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Lebanon, di Yaman, di Burma dan dimanapun mereka berada diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan Ramadan sebagai bulan kemenangan mereka dan kemuliaan Islam, dan Allah partisipasikan kita dengan pahala dengan mereka dengan doa kita dan juga apa yang kita mampu dari harta dan jiwa kita.